Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, Masya Allah, kali ini sudah masuk ke part 95 dan kita akan membahas tentang kekhususan haji bagi jamaah haji lansia, kemudian yang sakit dan beresiko tinggi ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan teman-teman semuanya. Barangkali mungkin nanti orang tua kita yang haji, kemudian ada beberapa jamaah-jamaah juga yang tetangga kita atau jamaah kita dari travel kita dan sebagainya, atau mungkin nanti kita jadi petugas haji. Maka ini perlu diperhatikan, ada beberapa kekhususan haji bagi jamaah haji lansia, sakit dan beresiko tinggi. Nah, jadi jumlah jamaah haji dengan kondisi fisik lemah dan beresiko tinggi atau RISTI itu akibat usia, dia usianya sudah lanjut, menempati urutan atau posisi teratas di antara ratusan ribu jumlah jamaah haji Indonesia. Karena kan mereka udah nabung gitu ya, dari pas mungkin usianya 40 tahun, lalu dia menabung 15 tahun, 55, atau mungkin menabungnya dari usia 55, nanti dia dapat gilirannya di pas usia 75 misalkan gitu kan. Nah, jadi sudah lanjut usia gitu kan. Kemudian sebagian besar jamaah menderita sakit selama berada di tanah suci. Nah, agar ibadah yang mereka lakukan itu tetap sempurna, meskipun dengan sejumlah keterbatasan, jamaah haji perlu memahami adanya rukhsah atau keringanan hukum yang diberikan ya di dalam Islam untuk pelaksanaan ibadah haji. Nah, dengan demikian kondisi lemah dan sakit itu tidak menghalangi mereka untuk tetap melaksanakan haji sesuai dengan syariat dan hakikat, sehingga ibadah haji yang mereka lakukan ya itu tetap sah, kemudian dia juga sempurna dan tetap mabrur. Dan apa saja rukhsah-rukhsahnya? Di sini dikatakan, ketika di Madinah ada hukum berziarah ke makam Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya, sholat arba'in dan berziarah ke tempat-tempat bersejarah lainnya adalah sunnah ya. Jadi para jamaah haji yang tidak sempat berziarah di Madinah akibat uzur itu nggak berdosa, dan mereka tetap bisa menyampaikan salam Nabi, salam kepada Nabi dan Rasulullah itu di hotel tempat, tentunya tempat mereka tinggal atau di rumah sakit bagi yang dirawat seperti itu ya. Selanjutnya melaksanakan sholat arba'in, yaitu sholat wajib 40 waktu di Masjid Nabawi secara berjamaah adalah anjuran. Nah, kalau jamaah haji yang lemah, lansia, RISTI dan sakit itu sebaiknya memang tidak memaksakan diri untuk melaksanakan sholat arba'in di Masjid Nabawi, tapi sholat berjamaah di hotel tempat mereka tinggal secara berjamaah itu diperbolehkan. Sebab apa? Sebab sholat di hotel-hotel di Madinah juga itu mendapatkan keutamaan juga sholat di tanah haram Madinah. Sesekali tentu saja memang dianjurkan kepada para jamaah lansia dan RISTI tadi, resiko tinggi, itu untuk berusaha sholat di Masjid Nabawi. Nah, selanjutnya selain di kota Madinah, yang kedua adalah ihram dari mikotnya. Jadi ada beberapa ya jamaah yang sakit, yang haji lansia dan beresiko tinggi itu mendapatkan rukhsah. Yang kedua adalah ihram dari mikot. Nah, jamaah haji yang gelombang 1 itu disarankan melakukan sejumlah amalan sunnah ihram di mikot Bir Ali atau Abyar Ali. Nah, namun sebetulnya untuk jamaah haji yang lemah, lansia dan RISTI, mereka dianjurkan untuk memakai pakaian ihram dan sholat sunnah ihram itu di hotel tempat mereka tinggal di Madinah. Dan setibanya mereka juga di Bir Ali atau Abyar Ali, jemaah itu tidak perlu turun kok dari bis, cukup melafalkan niat ihram umroh ataupun ihram haji dari dalam bus saja yang busnya tersebut itu mau berangkat. Nah, yang selanjutnya adalah bagi jamaah haji gelombang 2 yang hendak melaksanakan ihram, baik itu ihram haji ataupun ihram umroh di atas pesawat, hendaknya melaksanakan sunnah-sunnah ihram sejak dari asrama embarkasi ya, dari Indonesia misalkan menjelang keberangkatan, dan mengenakan pakaian ihram sejak di embarkasi. Selanjutnya jamaah haji lemah, lansia, RISTI dan sakit ketika mengucapkan niat ihram umroh atau haji itu sangat dianjurkan isytirat, yaitu niat ihram umroh atau ihram haji yang disertai dengan mengucapkan syarat, aku niat haji atau umroh apabila aku sakit, aku terhalang, maka aku tahalul di tempat yang dimana itu aku terhalang, seperti itu.
Dan selanjutnya setelah mengucapkan niat haji atau umroh ya dengan isyarat tadi, maka jamaah haji yang lemah, lansia dan berisiko tinggi itu dan yang sakit juga hendaknya melanjutkan aktivitas ibadah dengan berzikir, dengan membaca talbiyah diselingi doa yang dibaca sepanjang perjalanan menuju Makkah, dan berhenti membaca talbiyah saat tiba di Hajar Aswad. Hendak memulai tawaf bagi yang melaksanakan umroh. Ingat ya, insya Allah kebayang, tapi nanti akan lebih kebayang kalau teman-teman semuanya nanti ke Baitullah gitu pernah ya. Oke, next di Mekah nih seperti apa? Sama ya, kemungkinan besar ini sama. Nah, setelah tiba di Mekah dan menempati kamar hotel, jemaah haji lemah, lansia dan risti itu dianjurkan tidak terburu-buru menuju ke Masjidil Haram. Nah, mereka itu sebetulnya disarankan untuk beristirahat dulu, tidur yang cukup untuk memulihkan kebugaran tubuh, makan dan sebagainya. Boleh ya. Dan Rasulullah ketika melaksanakan haji wada itu beliau bermalam di Zitua, yang mana dikatakan di sini adalah Rasulullah melaksanakan untuk istirahat malam ya di daerah tersebut. Dan lalu sholat subuh, kemudian mandi, kemudian ke Masjidil Haram untuk untuk tawaf dan sa'i, seperti itu. Selanjutnya perjalanan tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran harus dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Sedangkan sa'i 7 kali perjalanan antara Safa dan Marwah disunnahkan dalam keadaan suci. Tapi jika jamaah haji memang lemah dan sakit, kebetulan menderita beser, buang angin terus-menerus, mereka boleh dan sah melaksanakan tawaf tidak dalam keadaan suci dari hadas kecil dan tidak dikenakan dam. Nah, para ulama sepakat barang siapa terkena najis yang paling tidak mungkin dihilangkan, misalnya orang yang kencing terus-menerus atau istihadah, dia dapat melaksanakan tawaf tanpa dikenakan sanksi apapun. Dan tawaf dan sa'i itu dapat menggunakan kursi roda, baik dengan membawa sendiri atau menyewa. Jamaah juga bisa menggunakan jasa sewa skuter, dia skuter matic ya bentuknya, yang disediakan khusus lantai 3 mezanin. Nah, pengelola Masjidil Haram menyediakan skuter matic dengan 2 model, ada yang single, ada yang double. Dan skuter dapat digunakan untuk tawaf sekaligus sa'i dalam waktu sekitar 1 jam. Nah, tawaf dan sa'i dengan cara digendong menggunakan kursi roda atau skuter matic adalah sah secara hukum. Nah, kemudian menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seluruh tanah haram Makkah adalah Masjidil Haram. Para jamaah haji lemah dan sakit tidak perlu memaksakan diri sholat fardu di Masjidil Haram jika bisa berakibat buruk pada kesehatan fisik mereka. Jemaah melaksanakan sholat berjamaah di pondok atau hotel atau di masjid sekitar pondok tersebut. Nah, tetap mendapat keutamaan yang sama dengan sholat di Masjidil Haram. Apalagi memang pada dasarnya selalu sholat itu di pondokan juga mendapat keutamaan yang memang mengikuti sunnah Rasulullah SAW, karena selama menunggu haji beliau tidak pernah mendekati Ka'bah dan sholat di atas tempat beliau tinggal, seperti itu. Ya, Masya Allah ya, luar biasa. Kemudian akibat keterbatasan kondisi fisik, para jamaah haji lemah dan sakit itu hendaknya memang membatasi diri dalam melaksanakan ibadah sunnah. Jadi pokoknya dipersiapkan tenaganya untuk perjalanan yang wajibnya gitu ya. Untuk yang sunnahnya ya masih biasa gitu. Nah, kemudian dapat menguras tenaga semacam umroh ya. Jadi kalau seandainya untuk kegiatan-kegiatan lain itu tidak terlalu dianjurkan ya, karena lebih baik para jamaah itu istirahat, karena nanti puncaknya itu pas puncak ibadah haji, seperti itu ya. Dan kemudian jemaah sebaiknya menjaga kesehatan dan kebugaran dengan menyimpan tenaga demi menyelesaikan rukun dan wajib haji, terutama
wukuf di Arafah. Jelas ini ya. Kemudian hukum berziarah ke tempat bersejarah adalah mubah, boleh guna mengambil iktibar. Nah, jemaah haji yang lemah, lansia dan istri sebaiknya memang tidak memaksakan diri untuk berziarah. Selanjutnya di tempat mana lagi? Di sini dikatakan bahwa untuk di Arafah, Muzdalifah, Mina, ketika diberangkatkan dari Mekah ke Arafah pada hari terbiat 8 Zulhijjah, jemaah haji yang lemah itu, lansia dan istri, sangat dianjurkan berniat ihram haji istighrar seperti ketika mereka sedang berniat istighrar untuk umroh. Nah, jika sebagian jamaah itu di kloter ada yang menuju ke Mina pada tanggal 7 Zulhijjah, maka jemaah haji yang lemah dan sakit itu tidak perlu mengikuti kegiatan ke Mina tersebut. Jadi apalagi dengan berjalan kaki. Nah, hukum melaksanakan perjalanan ke Mina sebelum Arafah itu adalah sunnah pokoknya ya. Nah, selanjutnya pada saat di Arafah hendaknya semua jemaah haji itu berlapang dada, tidak menggerutu atau mengeluh ketika menerima fasilitas yang terbatas. Sebab tujuan di Arafah adalah untuk ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena fasilitas kayak mandi, tempat mandi, WC, toilet itu terbatas, maka jamaah yang memiliki kebiasaan sering buang air kecil sebaiknya memang menerapkan sifat sabar ketika antri mendapatkan giliran. Pokoknya sabar aja dulu gitu ya. Jangan sampai kamu ngeluh, ngotot, kemudian nggak sabaran, marah sama orang, marah sama jamaah lain dan sebagainya. Selanjutnya bagi jamaah yang lansia, sakit dan istri, ada dua kemungkinan cara berhaji atau wukuf. Apapun jenis haji yang diambil, jemaah haji hendaknya menerima ketentuan itu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kedua cara tersebut tuh seperti apa sih? Di sini dikatakan jamaah haji yang mampu secara fisik, sehat dan kuat dalam kondisi ringan, ya, maka dihadirkan di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah untuk melakukan wukuf bersama-sama dengan rombongan satu kloter. Nah, jemaah haji yang dirawat di rumah sakit melakukan wukuf dengan dua kemungkinan. Dia ketika jemaah haji yang sakit itu tidak bergantung pada alat, dibawa ke Arafah dengan bus atau ambulans yang disediakan oleh pihak rumah sakit untuk menjalani proses safari wukuf. Makanya kalau yang sakit pun tetap dibawa ya untuk melaksanakan ibadah wukuf. Nah, wukuf dilakukan hanya sejenak di siang hari 9 Zulhijjah di dalam bus atau ambulans. Nah, setelah selesai wukuf, jamaah haji itu diantar kembali ke rumah sakit untuk menjalani perawatan selanjutnya. Pokoknya ikutan deh wukuf di Arafahnya gitu kan. Karena dikatakan bahwa al-hajju Arafah, haji adalah Arafah, maka ya Arafahnya tidak boleh dilewat seperti itu. Kemudian jamaah haji yang dirawat di rumah sakit dan fisiknya benar-benar lemah dengan kondisi yang tidak memungkinkan hadir di Arafah, walaupun dengan cara safari wukuf, itu tidak perlu khawatir karena proses hajinya bisa dibadalkan. Seperti itu. Nah, jamaah yang wafat sebelum ke Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, baik itu dia wafat saat di embarkasi dalam perjalanan di Madinah atau di Mekah, dibadalkan hajinya oleh petugas haji. Dan pelaksanaan badal haji ini dibuktikan dengan sertifikat badal haji yang dikeluarkan oleh Ketua PPIH Arab Saudi. Seperti itu ya. Kemudian mabit di Muzdalifah, yaitu bermalam atau berhenti sejenak pada tanggal 10 pada malam ya 10 Zulhijjah. Dia itu salah satu wajib haji yang memang tidak boleh ditinggalkan kecuali jamaah yang mendapat uzur syar'i dan mereka tidak dikenai dam, sebagaimana Rasulullah pernah memberikan izin kepada Saudah radhiyallahu anha untuk bertolak dari Muzdalifah ke Mina lebih awal sebelum jamaah haji lainnya bertolak ke Mina ya teman-teman semuanya. Karena apa? Karena alasan terlambat berjalan akibat badan yang gemuk misalnya gitu, badan Sayyidah Saudah. Kemudian di Arafah, jamaah haji itu yang sakit, yang menjadi peserta safari wukuf atau yang dirujuk dan dirawat di rumah sakit, yang dikategorikan sebagai jamaah yang mengalami uzur syar'i. Nah, mereka ini memang diberi keringanan atau rukhsah, keringanan hukum untuk tidak melakukan mabit di Muzdalifah dan tidak dikenai dam. Demikian juga jemaah sakit yang sedang mabit di Muzdalifah kemudian dirujuk dan dirawat ke rumah sakit, dirawat di rumah sakit seperti itu ya.
Dan selanjutnya adalah ketika di Mina nih, jamaah haji yang sakit itu dia yang menjadi peserta safari wukuf atau yang dirujuk dan dirawat di rumah sakit dikategorikan sebagai jamaah haji uzur syar'i yang diberikan keringanan tidak melakukan mabit di Mina ya teman-teman semuanya, dan mereka juga tidak dikenai dam seperti itu. Selanjutnya, mewakilkan melontar jumroh itu hukumnya adalah sah. Karena itu kewajiban melontar jumroh kubro atau akobah pada tanggal 10 Zulhijjah dan melontar jumroh sugro, wusto, dan kubro pada 11 sampai 13 Zulhijjah bagi jamaah yang itu lemah, lansia, kemudian beresiko tinggi, dan memang seyogianya diwakilkan oleh keluarga, teman sergu, atau boleh dengan petugas haji seperti itu. Nah, jamaah haji yang lemah, lansia, dan risti yang mewajibkan lontar jamarotnya itu telah diwakilkan kepada orang lain, maka dia hendak untuk mencukur rambut atau untuk tahalul awal. Nah, setelah menerima laporan dari orang yang mewakilinya atau membadalkannya bahwa kewajiban yang melontar jumroh kubro itu sudah dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah itu sudah ditunaikan. Nah, sesuai tuntunan Rasulullah SAW, bagi laki-laki itu diutamakan mencukur gundul, dan bagi wanita cukup di seruas jari saja seperti itu. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa setelah mendapat laporan dari yang mewakili bahwa jumroh sudah dilontar, berarti sudah tahallul seperti itu ya. Kemudian di sini ada maka pasca armuzna, beberapa hal yang harus diperhatikan oleh jamaah haji lansia, sakit, dan risti ini. Jadi setibanya di Mekah pasca mabit di Mina, jamaah haji dianjurkan untuk beristirahat yang cukup agar kembali bugar, dan selanjutnya juga mereka bersiap-siap untuk melaksanakan tawaf ifadah. Nah, jemaah haji yang lemah, lansia, dan risti ini dianjurkan untuk melakukan tawaf ifadah menggunakan kursi roda aja atau dengan skuter metik. Dan bagi jemaah yang disafari wukufkan yang terhalang tidak bisa melaksanakan tawaf ifadah, maka tawaf ifadahnya itu dibadalkan dan dilaksanakan oleh petugas haji seperti itu. Nah, jemaah haji lemah, lansia, dan risti sebaiknya memang tidak memburu ibadah-ibadah sunnah yang membutuhkan tenaga ekstra pasca mabit di Mina, misalnya dengan selalu datang untuk selalu berjamaah di Masjidil Haram, melakukan umrah sunnah atau melakukan tawaf sunnah berulang-ulang. Dan selanjutnya, sebelum meninggalkan kota Mekah, jamaah haji yang lemah, lansia, dan risti dianjurkan melakukan tawaf wada dengan menggunakan kursi roda atau skuter metik, memang jika kondisi itu memungkinkan di sekitar Ka'bah itu penuh dan sesak seperti itu. Dan jamaah haji lemah dan yang sakit yang benar-benar tidak mampu melaksanakan tawaf wada, maka dia dapat mengambil pendapat Imam Malik yang mengatakan hukum tawaf wada adalah sunnah, dan bagi orang yang sakit atau yang uzur yang meninggalkan tawaf wada itu tidak dikenakan dam. Oke, mudah-mudahan lancar teman-teman semuanya, mudah-mudahan insyaallah bisa dicerna itu. Jadi insyaallah mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya untuk ke Baitullah ya, untuk melaksanakan ibadah haji di tahun 2025. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.